Bagas, seorang pemuda berumur 17 tahun yang terlahir di keluarga sederhana. Ayahnya merupakan buruh pabrik yang telah meninggal karena kecelakaan, sehingga Bagas hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sehari-hari ibunya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah besar di daerahnya. Sedangkan Bagas dikenal sebagai pemuda yang malas. Ia lebih senang menghabiskan waktu bermain game daripada belajar atau membantu ibunya di rumah. Melihat kondisi ini, ibunya sedih dan cemas akan masa depan Bagas dan cemas akan nasib mereka. Sampai pada suatu hari, hal yang paling dicemaskan dan ditakutkan oleh ibu Bagas pun terjadi. Sang ibu jatuh sakit. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis bahwa penyakit ibunya adalah penyakit berat yang membutuhkan biaya mahal untuk berobat. Bagas syok dan ia pun tersadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu ibunya, atau ia harus kehilangan ibunya untuk selama-lamanya. Perasaan sedih menderanya, tapi ia mencoba berpikir rasional. Dengan tekad bulat, Bagas mulai mengubah dirinya. Ia berhenti bermain game dan mulai berpikir tentang apa yang harus ia lakukan untuk menghasilkan uang. Ia adalah anak yang malas, sehingga pekerjaan yang menguras tenaga akan ia hindari. Ia ingin menggunakan otaknya untuk mencari solusi bagi permasalahan keluarganya. Bagas teringat akan bakat menggambarnya sejak kecil. Ia pun memutuskan untuk mengikuti lomba menggambar tingkat nasional yang akan diselenggarakan di daerahnya, karena hadiahnya cukup besar. Dan dimulailah hari-hari Bagas berlatih menggambar. Ia belajar berbagai teknik dan menuangkan seluruh emosinya ke dalam setiap goresan pensilnya. Minggu-minggu pun berlalu. Tanpa terasa, Bagas telah menghabiskan waktu sebulan penuh untuk belajar dan melatih dirinya, hingga tibalah hari perlombaan. Bagas mengikuti lomba dengan penuh keyakinan. Bagas percaya akan kemampuannya karena ia telah bekerja keras untuk mempersiapkan dirinya. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya dan menghasilkan karya seni yang luar biasa menurutnya. Bagas memandangi hasil lukisannya dengan perasaan puas. Sebelum lukisan itu ia serahkan kepada juri untuk dinilai. Beberapa minggu kemudian, hasil perlombaan pun diumumkan dan Bagas berhasil meraih juara pertama. Kebahagiaannya tak terkira. Ia telah berkali-kali membayangkan menjadi pemenang lomba, tetapi perasaan bahagia yang dirasanya jauh lebih besar saat kenyataannya datang. Ia telah memenangkan hadiah yang cukup untuk membiayai pengobatan ibunya. Bagas pun mulai mengikuti lomba-lomba menggambar sebagai wadahnya menggais rezeki. Ibunya tidak lagi ia biarkan bekerja. Setiap hari, Bagas fokus pada pikirannya agar bisa menghasilkan dan melahirkan ide-ide brilian untuk tema lukisannya. Bagas menyukai pekerjaannya karena ia tidak harus membanting tulang sampai kelelahan. Bagas hanya harus berpikir, lalu ia akan duduk berjam-jam sampai kelelahan juga.
Jelas beda rasanya bekerja di lapangan dengan peluh dan bekerja di dalam ruangan ber-AC. Bagas puas dengan hasil pekerjaannya, juga puas dengan hidupnya saat ini. So, bisakah kita mengalahkan rasa malas yang kita miliki? Jawabannya jelas bisa, jika kita punya tujuan dalam hidup kita. Saat kita menetapkan tujuan, kita akan mulai mengevaluasi tips dan trik agar kita bisa mencapai tujuan kita. Sama seperti Bagas dalam cerita barusan. Saat dia menetapkan tujuan untuk bisa mengobati ibunya, dia mulai mencari cara untuk keluar dari kemalasannya. Meskipun dia masih mempertahankan rasa malas itu dengan cara mencari kerja yang tak akan membuatnya bekerja keras. Dia jelas nggak mau kerja banting tulang. Coba deh kamu perhatikan di sekitarmu. Atau mungkin kamu sendiri merasakannya. Kebanyakan saat seseorang belum berkeluarga, pasti deh dia akan bekerja ogah-ogahan atau santai tanpa ada target. Tapi beda kalau dia udah berkeluarga, apalagi sudah punya anak. Dia akan bekerja lebih rajin, lebih keras, dan lebih bertanggung jawab. Pernah nggak kamu perhatikan? Kalau dulu, waktu gadisnya malas, pas udah jadi ibu, pasti pelan-pelan rasa malas itu mulai luntur. Mungkin nggak bisa hilang sekaligus ya, karena untuk berubah 180 derajat itu butuh tujuan dan trigger yang besar. Untuk kamu yang udah berkeluarga, ingat-ingat deh, seperti apa kamu dulu? Semalas apa kamu dulu? Terus lihat kamu yang sekarang kayak gimana. Kamu ngerasa nggak kalau ada perubahan di diri kamu? Untuk kamu yang saat ini masih bergelut dengan rasa malasmu, coba tanyakan pada dirimu sendiri, untuk apa kamu hidup? Tidakkah kamu punya tujuan? Tujuan hidupmu harus berambisi. Karena kalau tujuannya cuma sekedar lewat aja, nggak akan ngefek apa-apa untuk kamu. Itu kayak semacam anak-anak kecil ditanya, cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Ingin jadi dokter, ingin jadi guru, ingin jadi pilot, bla 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 macam-macam. Tapi itu hanya sekedar apa yang ngelewat, apa yang terlintas di pikiran mereka. Dan mereka tidak benar-benar menginginkan itu. Dan itu bukan tujuan. Yang seperti itu bukan tujuan. Kalau kamu udah punya tujuan hidup, kamu pun harus punya ambisi untuk mencapai tujuan itu. Jangan biarkan kemalasan menghalangi tujuan hidupmu. Jika kamu tidak mampu menyingkirkan rasa malasmu, maka ubahlah kemalasanmu itu menjadi sebuah alasan untuk tujuanmu. Contohnya kayak Bagas tadi, dia jelas nggak mau bekerja pakai otot, jadi dia mencoba pakai otak. Gunakan kreativitasmu. Semoga kisah inspiratif ini bisa memotivasi dan menjadi manfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.